Jadi syukuri nikmat. Syukuri nikmat. Ada orang, manusia itu ada 3 tingkatan teman-teman sekalian ya. Tingkatan yang paling bobrok, yang paling tidak baik, ya, maaf bahasa saya ini, yang paling tidak baik adalah orang-orang yang tidak pernah bersyukur. Contohnya, kita kalau ketemu, semua nikmat Allah pada dia dipungkiri. Suami saya begini, istri saya begini, anak saya begini, pembantu saya begini, kerjaan saya begitu. Semuanya keluhan nih. Tidak pernah lisannya bilang Alhamdulillah, nggak pernah. Ada orang begitu, kita ketemu, dari pertama ketemu sampai pulang semuanya salah nih. Semuanya buruk sama dia. Itu nikmat dipungkiri. Bagaimana dengan cobaannya? Tambah luar biasa, mungkin cuma sakit flu satu kampung tau kalau dia flu gitu kan. Ini orang saya sarankan jangan menjadi orang ini. Golongan di atasnya yang standar adalah golongan orang beriman. Kembali kepada hadis riwayat Imam Muslim, kata Nabi SAW, ajaban di amri mu'min, hadis yang masyhur. Sungguh mengagumkan perkaranya orang-orang beriman, wala yakunu dzalika illa li mu'min. Dan itu tidak dimiliki kecuali orang-orang yang beriman. In asabahu sarra syakar. Kalau dia diberikan nikmat dia bersyukur, wa in asabahu darra sabar. Kalau dia diberikan cobaan dia bersabar. Jadi ada nikmat bersyukur, ada cobaan bersabar. Dan sabar definisinya teman-teman sekalian adalah menerima takdir Allah dan ikhtiar. Itu sabar. Jadi bukan kayak kebanyakan orang kita di Indonesia, sabar ya, disuruh duduk manis. Itu enggak. Salah, itu bukan sabar. Antum bangun tidur flu, sabar. Bagaimana sabar? Terima dulu itu sebagai takdir Allah, lalu ikhtiar minum obatnya, itu sabar. Kita lagi utangin orang uang, dia tidak bayar. Kita terima dulu sebagai takdir Allah, lalu ikhtiar nagih. Itu sabar namanya. Jadi masuk dalam sabar orang yang ikhtiar. Orang yang duduk manis nggak mau bergerak itu bukan sabar namanya. Harus difahami definisi sabar. Ini standarnya. Nikmat bersyukur, cobaan dia bersabar. Ada orang yang terbaik. Diberikan nikmat dia bersyukur, diberikan cobaan juga dia bersyukur. Ini tingkatan yang luar biasa ini. Nah, ini tidak jarang orang sampai ke situ. Tapi kalau antum bisa sangat luar biasa. Bagaimana caranya? Kalau diberikan nikmat gampang bersyukur Ustaz. Tapi kalau diberikan cobaan bagaimana caranya bersyukur? Kita bersangka baik kepada Allah. Sebagaimana sabda Nabi SAW hadis qudsi riwayat Bukhari, Allah berfirman, Ana inda dhanni abdi bi. Saya sesuai dengan prasangkaan hambaku. Gitu ya. Misal contoh begini. Saya kasih kata kuncinya. Kalau teman-teman lagi mendapatkan sebuah cobaan yang berat, misal pulang ke rumah, rumahnya terbakar, usahanya bangkrut, apa sajalah sesuatu yang berat misalnya, gitu kan? Maka bagaimana caranya saya bisa bersyukur kalau saya pulang ke rumah, rumah saya terbakar? Yang sebelum antum bicara syukuri terhadap cobaan, antum harus tahu dulu satu hal. Dalam Islam kalau sedang terjadi sesuatu, cobaan apapun, kata kuncinya kita dilarang mengatakan kalau seandainya. Kata Nabi SAW, jangan buka kalau seandainya. Karena kalau seandainya membuka pintu syaitan. Tapi ucapkan qaddarallahu ma syaa fa'al. Katakan Allah sudah takdirkan dan Allah berbuat yang dia inginkan. Lalu ikhtiar. Ikhtiar teman-teman sekalian. Jadi kita harusnya begitu ya. Jadi kalau antum ada masalah, ingat kata-kata saya ini. Tidak usah tanya kenapa terjadi kalau seandainya. Tapi langsung pikirin satu kalimat. Solusinya. Kalau ada masalah, solusi. Bukan lagi tanya bagaimana. Nanti setelah solusinya diselesai, masalah ini selesai dengan solusinya, baru antum perbaikin pelan-pelan. Sebabnya apa, jangan terulang lagi. Itu benar. Tapi jangan habis di masalah sebab. Solusi kita nggak pikirin. Ini mesti dipikirkan baik-baik ya. Jadi saya kasih contoh, kalau kita pulang ke rumah, rumah kita kebakaran misalnya. Seseorang di sana, luar sana, ada yang rumahnya dia pulang kebakaran. Dia harus pikirin sekarang solusi. Bukan teriak-teriak saja. Suaranya habis, rumahnya hangus. Gitu kan? Dua-duanya hilang. Yang dia harus lakukan solusi. Telepon pemadam kebakaran, panggil tetangga, siram rumah itu. Berusaha. Solusi dulu apa? Nanti setelah selesai padam api baru kita pikirin sebabnya untuk jadi pelajaran, gitu kan? Seperti itu. Nah, kalau rumah itu pun hangus sama sekali, hilang, apakah kita masih bisa bersyukur? Jawabannya iya. Asal kembali kepada hadis Bukhari tadi. Saya sesuai dengan perasaan hamba-hambaku, gitu kan? Jadi kita mengatakan alhamdulillah saya tidak di rumah pada saat itu. Kalau saya di rumah saya juga hangus terbakar. Dan pada saat cobaan lagi memuncak, itu doa dimustajab oleh Allah.
Pada saat itu antum berdoa, ya Allah, sebagaimana engkau telah mengambil rumah ini, mungkin ada uang haramnya, mungkin ya engkau ingin menggantikan saya yang lebih baik, ya Allah, gantikanlah yang lebih baik. Itu bisa.